Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, saya Kang Rizal bisa berjumpa lagi dengan saudaraku semuanya di channel Kang Rizal Pengasihan. Ya, saya di sini mau membahas kodam. Ya. Jadi sebenarnya ya kodam itu apa sih? Ya, kodam itu apa? Ya, banyak sekali yang mempertanyakan seperti itu. Saya jelaskan kembali tentang kebenaran kodam itu sendiri. Jadi sebelumnya saya sudah sering sih membahas video ini tentang kodam. Jadi kodam atau hadam diambil dari kata bahasa Arab, dari kata hodam yang berarti pelayan atau pembantu. Jenis pembantu laki-laki maupun perempuan sama saja penyebutannya, yaitu kohodam. Bagi kalangan paranormal adalah makhluk halus dari jenis jin yang menjadi pembantu manusia atau pengikut manusia. Nah, jadi istilah hodam berasal dari bahasa Arab yang maknanya itu pembantu, penjaga atau pengawal yang selalu mengikuti orang tersebut. Nah, sering saya bahas tentang kodam itu apa, sering saya bahas. Tapi lagi-lagi ada orang yang menyalahgunakan kata-kata hodam, maka saya ingin membahasnya sekali lagi supaya saya ingin mengedukasi saja. Ya, saya ingin mengedukasi saja. Kalau di sini konteksnya pelayan, ya. Jika ada yang mengatakan hodam malaikat, berarti dia menganggap malaikat tersebut, mohon maaf, pelayannya. Nauzubillah min dzalik. Nah, coba kalian pikirkan sendiri, pahami sendiri. Jika ada yang membahas tentang hodam malaikat, nah, padahal kalian tahu sendiri arti hodam itu apa, ya. Coba kalian pikirkan sendiri. Jadi tidak ada yang bisa memerintah malaikat. Saya garis bawahi, tidak ada yang bisa memerintah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala tentunya. Bukan manusia, bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, seperti itu. Jadi biasanya ulama-ulama yang tawadu itu menyebut dirinya bukan seorang ulama, bukan siapa, tapi hodimul ummah, pelayan umat, pelayan rakyat, pelayan agama. Ya, walaupun orang yang mengatakan hodam malaikat itu tidak memberikan perintah kepada malaikat tersebut, tetapi di sini seseorang sudah mengatakan, ya, aku dan malaikat, berarti konteksnya adalah pelayan malaikat-malaikat yang melayani, seperti itu. Dan itu sudah bertentangan dengan ayat Al-Quran. Coba kita buka sama-sama, buka surat Al-Maryam ayat 64. Rasulullah SAW, ciptaan Tuhan paling sempurna saja tidak mampu untuk memerintahkan Jibril, seorang malaikat, kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan perintah untuk malaikat tersebut. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang dapat memerintahkan malaikat itu sendiri. Kalau misalkan ada yang berkata bisa mendapatkan hodam malaikat dengan bacaan-bacaan Al-Quran itu, konteksnya ibaratnya ketika satu perkumpulan seseorang membaca ayat-ayat Al-Quran di sebuah masjid, kemudian diturunkanlah, dikelilingi malaikat-malaikat di sekitarnya. Nah, konteksnya seperti itu. Tapi kalau misalkan berkata hodam malaikatnya dimasukkan ke dalam satu botol, dalam sebuah benda, itu sudah sangat menyimpang sekali, ya. Kecuali hodamnya itu jin atau setan, itu memang bisa dimasukkan ke dalam sebuah benda untuk kita bawa dan melayani diri kita, membantu diri kita. Nah, itu baru bisa. Jadi konteksnya itu bukan hodam malaikat lagi, tapi sudah hodam jin atau setan, itu bisa. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga edukasi ini bisa menghimbau untuk kita semua supaya tidak langsung fanatik dengan orang-orang
yang memang kalian itu sangat kagumi. Konteksnya seperti itu. Jangan sampai Anda fanatik agama, fanatik pakaian, fanatik orang yang Anda kagumi, itu salah. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada kebenaran, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Kang Rial undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.